Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dalam pembelajaran PKN hari ini. Hari ini saya ingin mencoba menjelaskan materi yang saya share minggu kemarin yang berhubungan dengan masalah integrasi nasional. Mudah-mudahan kalian sudah dapat slide PPT-nya ya dari teman kalian. Di sana saya menjelaskan tentang integrasi nasional untuk KD 3.5. Nah, kalian jangan tidak usah bingung untuk materi tersebut karena antara materi dari mulai KD 3.1 sampai KD 3.5 itu sebenarnya ada hubungannya semuanya. Nah, saya jelaskan dari awal aja dulu, dari mulai KD 3.1 sebenarnya kita berbicara masalah Pancasila. Kita tahu ya, Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Jadi patut dipahami oleh kalian untuk di awal pembelajaran PKN di kelas 10 ini. Terus masuk ke KD 3.2 itu sebenarnya kita membahas tentang masalah wilayah, masalah rakyat, dan masalah pemerintahan hanya sedikit di sana dibahas. Nah, kita tahu anak-anakku semuanya bahwa syarat terbentuknya sebuah negara itu sebenarnya di materi-materi kita itu diawali dari syarat terbentuknya sebuah negara itu ada 4. Yang pertama itu adalah wilayah, yang kedua itu adalah rakyat atau penduduk, yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat adalah pengakuan, baik pengakuan dari secara de facto maupun secara de jure. Nah, itu sebenarnya dibahas dari mulai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5. Sekarang ini ada hubungannya, ada keterkaitannya. Di bab 2 ini kita membahas tentang masalah wilayah dan rakyat. Nah, itu kan ada hubungannya dengan masalah syarat yang ke-1 dan kedua, syarat terbentuknya sebuah negara. Nah, untuk pemerintahan yang berdaulat, kita masuk ke bab 3. Di sana kita membahas masalah lembaga-lembaga negara. Jadi ada keterkaitan antara bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, di bab 4-nya kita bahas tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dibahas di sana antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu apa saja yang menjadi kewenangannya. Walaupun kita di bab 4 membahas tentang pemerintahan daerah, di bab 5 kita akan membahas tentang integrasi nasional. Walaupun punya pemerintahan daerah bukan berarti kita harus bercerai-berai, tetapi kita harus bersatu. Nah, dibahas di bab 5 ini tentang integrasi nasional. Mudah-mudahan kalian tidak bingung kenapa kok dari pemerintahan daerah masuk ke integrasi nasional. Nah, dalam integrasi nasional ini di dalamnya juga bagaimana caranya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dibahas di sana. Dan yang paling penting yang ingin saya sampaikan itu adalah masalah bela negara. Bela negara ini merupakan sebuah hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, saya di sini di dalam PPT yang sudah saya bagikan minggu kemarin itu sudah ada selipan gambar atau foto begitu ya, sehingga di sana kalian bisa melihat ada saya lagi ngapain di sana. Nah, saya pada tahun 2009 alhamdulillah dikirim oleh SMA Negeri 1 Tasikmalaya untuk mengikuti diklat bela negara, sehingga di sana saya alhamdulillah terpilih untuk menjadi guru terbaik untuk menyampaikan materi tentang bela negara di depan Menteri Pertahanan. Alhamdulillah ya dipercaya. Nah, di sini sebagai perwujudan dari bela negara tersebut, saya sudah mengaplikasikan di dalam pelatihan tersebut. Nah, saya ingin meminta kalian sampai sejauh mana sikap kalian terhadap bela negara atau perwujudan yang sudah kalian lakukan untuk bela negara tersebut. Mudah-mudahan nanti penjelasan untuk hari ini akan saya berikan tugas, mudah-mudahan penjelasan tugasnya bisa kalian baca di dalam Google Classroom. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi kewajiban kalian untuk membahas materi tentang integrasi nasional bisa bisa dengan baik dicerna oleh kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.